Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk minggu ini saya buatkan pesan ya, bukan prediksi atau apapun. Kan kemarin udah yang bacaan di bulan November. Kalau ada yang belum sempat nonton, saya akan tulis linknya di bawah supaya kalian nonton prediksi di bulan November. Kalau udah nonton, makasih banyak. Kalian support channel ini luar biasa. Oke, so pesan yang akan disampaikan kali ini adalah dari Angel's Guide Oracle Card, dan saya akan bukakan 3 kartu. Soalnya kalau satu kartu kesedikitan. So, saya akan bukakan 3 kartu. Ini yang pertama yang jadi sentralnya, yang kedua, dan yang ketiga. Coba saya shuffling lagi. Yang ketiga. Oke. Yang pertama, courage and bravery. Ini pesan yang kuat yang diberikan untuk kalian, khusus untuk para Gemini. Ketika kalian merasa tidak baik-baik aja, atau berada di posisi yang lemah, atau nggak punya kekuatan, pesan ini memberikan suntikan semangat lah ya untuk kalian, untuk melakukannya secara berani, menghadapinya secara berani, secara gentle gitu ya. Mau kalian perempuan atau laki nggak peduli, pokoknya gentle dalam menghadapi apapun itu yang sedang kalian hadapi. Courage atau kekuatan dari dalam yang bisa kalian keluarkan untuk menghadapi segala sesuatunya itu, dan gak usah lari. Apalagi lari dari kenyataan, apalagi lari ke pelukan mantan, enggak ya. Bercanda kalau yang itu. Oke, so intinya adalah harus ada keberanian di dalam kehidupan kalian saat ini, terutama ketika kalian menonton ini. Keberanian yang memang seharusnya kalian miliki, karena ya udah, mau gimana lagi, harus tetap dihadapin ya Gemini. Apapun itu harus tetap dihadapi. Dan keberanian kalian itu yang dituntut di apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, di kehidupan kalian sekarang, pada saat kalian menonton ini, saat ini. Oke, karena kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu, kita juga nggak tahu masa depan seperti apa. Yang penting adalah sekarang, saat ini, hari ini. Oke, keberanian itu memang diberikan sebenarnya oleh semesta, terutama lewat misalnya bacaan seperti ini, atau pertanda, atau apapun yang ada di kehidupan kalian. Cuma permasalahannya adalah kalian mau atau tidak melakukannya. Kalau kalian hanya bersembunyi atau lari dari kenyataan, ya susah dong, ya kan? Tetap aja ini harus kalian hadapi dengan berani, apapun itu. Pesan yang kedua, Earth and Ground. Beberapa dari Gemini tidak menapak bumi, masih ngawang-ngawang. Ya sih, kalian elemennya udara, tapi nggak perlu juga sih kalian ngawang-ngawang. Harusnya tetap berpijak pada bumi, berpijak pada kenyataan. Itu tadi yang saya bilang, bravery itu tadi ya, and courage. Itu berani menghadapi kenyataan. Kalau memang lagi kayak gini keadaannya, ya berani aja ngadepin, gak usah ngumpet gitu. Gak bisa kalian ngumpet terus kalian bahkan mungkin lari dari kenyataan itu, jangan. Gak bisa kalian ngumpet dari situ atau menghindar gitu. Enggak, tetap harus menapak bumi bahwa itu memang harus diselesaikan Gemini. Memang harus diselesaikan, apapun itu yang terjadi di kehidupan kalian. Kemudian Mother, Father, God. Kembali lagi kepada hakikatnya manusia yang mempunyai dan percaya kepada Sang Penciptanya. Ya, apapun agama dan kepercayaan kalian. Kenapa ada Mother dan Father? Itu juga hakikat manusia yang berasal dari ya Mother and Father-nya, bapak dan ibunya gitu. Kita kan gak mungkin tiba-tiba muncul sendiri, kita bukan Adam dan Hawa, ya kan? Jadi kalau ini berhubungan dengan keluargamu, apapun itu masalahnya, itu sudah disebutin dari depan. Berani dan mengkomunikasikannya, dan
bukan mengkomunikasikannya, berani dan menghadapinya, kemudian tetap membumi, jangan berangan-angan yang ya di luar batas kemampuan manusia, dan harus tetap kembali lagi ke rumah, ya, ke rumah dalam tanda kutip. Rumah itu bukan bangunannya, misalnya, Mbak, maksud saya harus kembali ke rumah padahal rumah saya jauh. Bukan itu, bukan gedungnya, rumah, home, ya, beda. Oke, kita buka aja tarotnya supaya nggak berlarut-larut, nanti jadi pertanyaan yang tidak terjawab ya. Pasti ini berhubungan dengan orang banyak, keluarga terutama. Saya tidak akan membukanya secara terbalik ya. Manifestation, good. Beban. Oke. Kartu pertama kalian di tarotnya adalah Page of Cup. Yang ada maaf, kok serak. Yang ada sebenarnya di dalam kehidupan kalian itu adalah hal-hal yang benar-benar sebenarnya buat kalian, passionate buat kalian. Hal yang memang kalian banget gitu loh, Gemini. Apa yang kalian lakukan sehari-hari selama ini. Cuma kok jadi begini gitu. Kalau kalian bertanya, Mbak Lucy, kok jadi begini? Kok jadi nggak enak? Kok jadi nggak nyaman? Kok jadi ada sesuatu hal yang bikin kalian bertanya-tanya ini arahnya kemana dan lain sebagainya. Oke, so sesuai dengan pesan dari Oracle Card Angels Guide tadi, ya udah, tetap membumi aja, tetap berpijak pada apa yang kalian kerjakan sekarang. Dan itu adalah sesuatu hal yang kalian sukai sebenarnya, dan menjadi bagian hidup dari kalian selama ini. Entah itu pekerjaan, entah itu hubungan, apapun itu bentuknya, karena ini general reading, tentu saja bisa resonate, bisa tidak untuk semua orang. Oke, hal itu yang dihadapi dan kalian tahu masih page, belum queen, belum king, apalagi ace. Jadi masih bottom banget, masih dasar banget. Dan kalau itu tidak kalian maintain dengan baik, bagaimana kalian mau naik kelas? Gitu. Jadi pesannya, tetap hadapi yang kalian hadapi hari ini. Karena yang kemarin udah lewat dan yang besok kita nggak pernah tahu, ya. Tentu saja seperti saya bilang, berhubungan dengan orang banyak di sekeliling kalian, Father, Mother, God, dan segala sesuatunya, segala macam bentuk manusia yang berada di dalamnya. Ada Ten of Pentacles. Sebenarnya Ten of Pentacles itu bagus banget. Kalian terpenuhi sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang sisi jeleknya adalah terpenuhi, tapi karena banyaknya masukan-masukan, omongan-omongan dari sekitar kalian, bikin kalian bingung. Lah ini piye? Nanti apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipilih? Tuh kan gara-gara saya mendengarkan dia, saya jadi salah langkah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kalian mau dengerin orang banyak, boleh. Tapi pilih-pilih juga gitu. Karena tidak semua orang punya intensitas yang ya sama. Kemudian belum tentu juga punya maksud yang ya gimana gitu, yang bagus untuk kalian, belum tentu juga, karena bisa aja ya namanya manusia ada kekurangannya di situ ya. Dan memang saya melihat ya itu tadi, bisik-bisik tetangga gara-gara kalian misalnya apa gitu, melakukan sesuatu hal, dan itu bikin kalian, loh ini salah apa enggak nih yang dilakukan gitu. Makanya tadi dibilang tetap membumi, maksudnya tetap kalian terima masukan dari orang, tapi juga jangan jadikan masukan itu atau omongan itu jadi penghalang kalian. Kalau kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan selama itu baik untuk kalian dan orang banyak, ya udah lakuin aja. Bisik-bisik tetangga mah cuekin aja ya. Soalnya akan ada kemajuan yang berarti untuk di hidup kalian jika kalian sudah berani menghadapinya. Akan ada kemajuannya, akan ada resultnya, akan ada apa yang kalian capai di kemudian hari gitu. Ada progres ke situ. Tapi kalau kalian gak berani menghadapinya, ya udah tetap aja di tempat gitu. Kalau kalian hanya berhayal membayangkan tadi ya kayak nanti begini, tapi tidak melakukan apa-apa, ya percuma. Padahal progresnya ada kalau kalian mau
dengan berani menghadapi apapun itu, nggak enak sekalipun ya tetap berani gitu loh, Gemini. Apalagi ada Ace of Pentacles. Kesempatan baru akan datang kepada kalian para Gemini ketika kalian sudah berani melakukan apa yang harus kalian lakukan. Ketika kalian sudah berani menghadapi apa yang harus kalian hadapi di kehidupan kalian. Dan saat itu pintu kesempatan mulai terbuka untuk kalian, terutama karir, keuangan, dan bisnis. Tapi bisa juga tentang percintaan, karena ini adalah general reading. Dan saya ingatkan kembali, tidak resonate untuk semua. Oke? Yang resonate aja yang kalian ambil ya. Ada pintu kesempatan baru ketika kalian sudah berani menghadapi apa yang kalian hadapi hari ini. Tapi kalau kalian masih diam-diam aja, nggak berani, nggak menguatkan hati untuk melakukannya, kalian menarik diri, gimana itu bisa kejadian? Itu bisa kejadian ketika kalian sudah berani menghadapinya. Intinya sih itu. Kemajuan ada, kemakmuran ada, kesempatan ada semua. Manifestasi atau kartu The Magician ini. Anything can happen. Semuanya bisa terjadi. Anything is possible. Semua bisa saja mungkin. Pada saat kalian udah yakin bahwa memang pathnya tepat, jalurnya tepat, sesuai dengan semesta, sesuai dengan jalan hidup, takdir, sesuai dengan karma yang kalian jalani, dan lain sebagainya. Manifestasi bisa berhasil kalau itu klop. Tapi kalau tidak memanifestasikannya ya terserah kalian, tetap aja harus dimanifestasikan. Tapi bisa saja gagal jika melakukan manifestasi dan ternyata itu tidak sesuai dengan jalur kalian. Tidak sesuai, misalnya ternyata itu akan mempengaruhi orang lain dan akhirnya melukai orang lain atau jahat sama orang lain kayak gitu, yang gak akan kesampaian. Kalau kalian menginginkan sesuatu hal, terutama hal besar, ya jalannya juga dibersihin. Kalau kalian tabrak lari aja atau menghindar pada saat ada masalah, ya nggak bisa begitu ya. Atau kalian menumpahkan kekesalan kalian kepada orang lain, padahal orang lain itu jelas-jelas nggak bersalah gitu, ya nggak bisa begitu juga ya, my dear Gemini. Segala sesuatu yang kalian manifestasikan bisa terjadi, bisa. Segala sesuatu yang kalian manifestasikan bisa kesampaian, bisa. Tapi di perjalanannya itu lewat mana? Konkretnya, contohnya, kalian pengen ke gunung, ada di depan sana tuh bukan gunung, ada di depan sana tuh padang rumput yang hijau yang bagus banget. Tapi untuk melampaui itu kalian harus lewat gunung yang terjal, sungai, apalah di perjalanannya waktu. Kalau kalian menekuni itu dan menjalaninya dengan baik, ya kalian akan sampai ke situ. Tapi kalau kalian malah nyari cara, gimana ya supaya aku ke situ? Cari kuda dulu deh, cari helikopter dulu deh. Ya malah kemana-mana kan, nggak jelas jadinya. Coba manifestasikan ini sesuai dengan tujuan kalian. Ini kartu yang bagus banget. Tapi pesannya adalah ketika kalian memanifestasikan itu, menginginkan itu, ya. Kalau ada yang tanya manifestasi apa sih? Kan bisa di Google sayang. Coba deh, masa saya harus menjelaskan juga, oke? Menginginkan sesuatu gitu ya. Jalannya juga dipersiapkan, jalannya juga dibetulin. Karena kalau enggak ya susah juga, ya. Kemudian beban, ada Ten of Wands. Tapi di samping beban, ini juga tanggung jawab yang harus kalian pikul. Kalau kalian anggap tanggung jawab itu sebagai beban, ya bakalan jadi beban. Tapi kalau kalian anggap itu sebagai tanggung jawab, ya harus diselesaikan satu persatu. Ngapain dibawa-bawa dari kemarin masih dibawa sampai hari ini? Ngapain? Iya kan? Beberapa dari kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian ingin capai karena kalian masih begini. Satu, menganggap beban apa yang kalian bawa itu sebagai beban. Mau ditinggalin gak bisa, diselesaiin juga gak mau karena ribet. Terus kalian bawa-bawa terus gitu. Tapi kalau kalian membawa ini sebagai sebuah tanggung jawab, responsibility, dan saya yakin banyak juga Gemini yang begitu ya. Ya, selalu ada yang baik dan buruk di dalam kehidupan seseorang, gak peduli dia Gemini atau apapun zodiaknya kan. Saya gak percaya itu, kalau Gemini begini, Aquarius, Virgo, saya gak percaya itu. Bukan dari situ, bukan dari zodiak.
Saya pembaca tarot tapi saya nggak pernah mengkotak-kotakan orang dari zodiaknya. Tapi ya kalau dia berbuat sesuatu tuh saya langsung ketawa, Scorpio sih, gitu. Virgo sih, Gemini sih, iya. Karena saya tahu masing-masing karakter itu selalu ada, udah lahir, begitu lahir itu yang terbawa sesuai dengan zodiaknya gitu. Tapi di perjalanannya waktu kan kita ketemu dengan banyak hal, ketemu dengan banyak orang yang mengubah kita secara personal, pribadi lepas pribadi, apapun zodiaknya. Ya itu beda lagi kan jadinya. Resultnya beda lagi, hasilnya beda lagi. Jadi seperti apa kalian udah nggak tergantung dengan zodiaknya, walaupun itu masih nempel di kehidupan kalian, di pribadi kalian gitu. Oke, so balik lagi ke kartunya. Kalau kalian bawa ini sebagai beban, ya akan jadi beban. Tapi kalau kalian bawa ini sebagai tanggung jawab untuk menyelesaikannya, then it's good. Ujung-ujungnya bagus kok. Tadi kartu-kartunya juga menjanjikan sebenarnya. Cuma ya itu, karena kalian masih menganggap, sebagian dari kalian menganggap ini sebagai beban, ya susah untuk dilepas akhirnya. Nyangkut mulu, di perjalanannya nyangkut. Terus, Page of Swords. Beberapa dari kalian malah sibuk dengan Page of Swords. Ketika banyak perkataan-perkataan orang, baik itu tentang kalian atau tentang apapun keadaannya, malah itu yang difokusin gitu. Ujung-ujungnya malah jadi gosip. Ujung-ujungnya malah jadi omong kosong, pepesan kosong. Dan untuk mencapai tujuan juga jadi kemana-mana yang seperti saya bilang tadi. Mau pergi ke padang rumput yang hijau di depan sana, ya jalani. Mau naik turun gunung kek, mau lewat sungai kek, mau harus lewat air terjun kek apa, ya jalani gitu. Kalau kalian cuma ngomong akhirnya cuma bilang gitu. Nanti ada yang ngomong, kita sewa helikopter aja untuk ke situ. Ada yang bilang, kita naik kuda aja, atau apalah gitu, cari mobil buat ke situ. Padahal seharusnya kan nggak kayak gitu, tapi dijalani gitu. Tapi kalau kalian berkutat di ini aja, Page of Swords aja, ya untuk mencapai tujuan gimana gitu. Ya semoga ini bisa jadi pesan ya untuk kalian ya. Ini pesan beneran, ini bukan prediksi atau apa, tapi ini pesan. Ini kehidupan seorang Gemini yang terlihat dari bacaan tarot kali ini. Kalau itu resonate, ya kalian tinggal ambil aja fungsinya apa, gunanya apa untuk kalian. Kalau nggak resonate ya nggak apa-apa, namanya juga YouTube itu untuk orang banyak, bukan untuk kalian doang, satu orang aja, kecuali kalau memang orang tersebut personal reading sama saya. Apakah ada Gemini yang personal reading? Ada, 12 bintang itu ada semua yang personal reading, dan iya masing-masing dengan kehidupannya gitu. Soalnya udah banyak banget sih. Oke, never mind, saya nggak ngomongin personal reading karena kita sedang general reading di YouTube. Oke, so pesan selanjutnya, self reflection. Dah tuh dari tadi omongan saya tuh ujung-ujungnya adalah self reflection, merefleksikan segala sesuatunya ke dalam diri sendiri sebelum ngomongin ke orang lain atau ngomongin bersama-sama dengan sekitar kalian. Ngaca dulu gitu. Dari tadi tuh sebenarnya ini intinya. Dari tadi sepanjang itu sebenarnya ini intinya, self-reflection. Merefleksikan segala sesuatunya ke dalam diri sendiri. By the end, the judgment. By the end, kalian akan mengerti sebenarnya purpose-nya apa. Intinya apa. Urusannya apa ini yang diomongin ini tadi untuk pencapaian tujuannya si Gemini. Apapun tujuan kalian, baik itu karir, keuangan, dan bisnis, maupun perjalanan percintaan misalnya, atau keluarga, atau apapun ya. Yang kedua, imagination atau Page of Cups. Ada dua kali ya Page of Cups, yang ini tulisannya imagination. Oke, Page of Cups sebenarnya kalian tuh diberikan hal-hal yang memang kalian banget gitu. Bisa menggunakan imajinasi kalian untuk mencapai tujuan kalian. Bisa memikirkan hal itu sedip itu untuk apa yang kalian inginkan di kemudian hari, para Gemini sekalian ya. Tapi kalau itu cuma berhenti sampai situ doang tanpa action, ya susah. Emang judulnya ujung-ujungnya action ya. Karena memang ada the word loh untuk kalian. Ada regeneration,
Ada cycle yang baru untuk kalian para Gemini. Makanya pesan ini harus disampaikan. Mau kalian percaya atau tidak, nonton atau enggak, ya tetap harus saya sampaikan. Karena kan emang itu yang jadi tugas saya, tugas dalam tanda kutip di YouTube. Kalau kalian mau tahu sedip apa saya melakukan ini. Oke, so regeneration, ada cycle baru yang menanti Gemini. Kalian siapa atau enggak itu tetap akan datang. Jadi kalau ada pesan yang bisa kalian ambil dari bacaan ini, monggo. Kalau denial juga ya terserah. Oke, so itu tadi pesan-pesannya sudah disampaikan. Dan coba pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Dan jawabannya adalah yes, Wheel of Fortune. Yes, jawabannya yes. Oh good, bagus banget. Dan monologi oracle card sebagai penutup ya, Gemini. Ups. You are very close to achieving your goal tuh. You are very close. Kalian udah deket banget untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Cuma perjalanannya ini loh yang harus kalian lakuin. Dan actionnya itu tadi yang saya bilang. Manifestasi iya. Kemudian kartu pertama kalian kekuatan dan keberanian. Kalau tetap kabur-kaburan atau lari dari kenyataan ya susah. Jangan ya. Jangan quit. Jangan menyerah. Jangan juga lari ke arah yang berbeda. Karena sebentar lagi kalian akan mencapai. Seperti yang saya bilang tadi. Ada cycle baru untuk kalian. Ada pintu baru yang terbuka. Beneran. So, my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Itu harapan saya. Menjadikan hidup kalian lebih baik lagi. Dan penuhi hari ini. Penuhi hari ini. Yang kemarin udah lewat, udah gak bisa lagi diperbaiki. Di masa depan itu juga kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini, saat ini. So, my dear Gemini, sekian aja. Doa saya yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.